Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Sistem Informasi Reguler B 2018. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang struktur organisasi pelaksana proyek dan estimasi anggaran proyek yang telah saya buat sebelumnya. Pada proyek ini, saya mengambil salah satu contoh skripsi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi pada Toko Sahabat. Toko Sahabat merupakan toko yang menjual alat-alat untuk ibadah umat muslim. Tujuan dari proyek ini ialah untuk membuat suatu sistem penjualan online pada toko sahabat yang semulanya bertransaksi secara manual. Sasaran dari sistem ini ialah pemilik dan juga pelanggan. Manfaat dari sistem ini ialah harapannya dapat membantu pemilik dalam mempromosikan barang dagangannya serta mempermudah customer untuk berbelanja secara nyaman. Metode pengembangan pada sistem ini menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang menekankan pada fase-fase yang beruntun dan sistematis. Sebelum saya menunjukkan struktur organisasi pelaksana proyek pada sistem ini, saya akan menunjukkan tinjauan kembali work breakdown structure yang telah saya buat pada video sebelumnya. Berikut paparannya. Berikut ini merupakan aktivitas kerja proyek pada sistem yang digambarkan melalui diagram WBS menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Yang kedua, perancangan software dan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Itulah tinjauan kembali aktivitas kerja proyek pada sistem ini yang digambarkan melalui work breakdown structure yang telah saya buat sebelumnya. Berikutnya, saya akan menunjukkan struktur organisasi pelaksana proyek pada sistem ini. Berikut pemaparannya. Berikut ini merupakan struktur organisasi pelaksana proyek, project leader, rancangan sistem informasi pada toko sahabat. Yang pertama, manajemen definisi dan analisis kebutuhan. Di bagian staff, interviewer bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan wawancara bersama sistem owner. Di bagian tenaga ahli, bisnis analis bertugas untuk mengkaji laporan, menilai sejauh mana aspek teknologi yang dilakukan, dan memberikan saran proses bisnis kepada sistem owner. Sistem analis bertugas untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalam proses bisnis, memberikan solusi, serta menentukan kebutuhan-kebutuhan sistem yang dibutuhkan. Yang kedua, manajemen perancangan software dan sistem. Di bagian tenaga ahli, database administrator bertugas untuk merancang skema database, mendefinisikan struktur penyimpanan, dan mencegah terjadinya redundansi. Programmer bertugas merancang fungsi-fungsi sistem agar perangkat lunak dapat berkomunikasi. UI designer bertugas untuk mendesain UI pada sistem agar mudah dan friendly digunakan. Yang ketiga, manajemen implementasi sistem. Di bagian staff administrator bertugas untuk membuat laporan dokumentasi mengenai implementasi yang dilakukan. Di bagian tenaga ahli, programmer bertugas untuk menerjemahkan segala kebutuhan sistem dan mengimplementasikan desain yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, manajemen integrasi dan pengujian sistem. Tenaga ahli, sistem tester, bertugas untuk melakukan serangkaian pengujian sistem dengan cara pengujian yang telah ditentukan. Dan yang kelima, manajemen operasi dan pemeliharaan. Di bagian staff administrator bertugas untuk mencatat segala informasi kegiatan serta segala perubahan yang terjadi pada sistem. Di bagian tenaga ahli, sistem analis bertugas untuk mengidentifikasi kesalahan yang sebelumnya tidak ditemukan dan kesalahan setelah pemakaian sistem. Programmer
bertugas untuk memperbaiki kesalahan sistem dan menambahkan fungsi-fungsi sesuai kebutuhan sistem yang baru. Bisnis analis bertugas untuk menganalisis kebutuhan proses bisnis setelah berjalan serta memberikan saran kebutuhan bisnis yang baru. Selanjutnya, saya akan menunjukkan estimasi anggaran proyek pada sistem ini. Berikut pemaparannya. Berikut ini estimasi anggaran proyek dengan total anggaran proyek Rp24.890.000. Dengan rinciannya, yang pertama kode tas 1.1.1 total keseluruhan Rp4.125.000. Yang kedua, dengan kode tas 1.1.2, 1.1.3, dan 1.1.4 total keseluruhan Rp525.000. Yang ketiga, 1.1.5 total keseluruhan Rp9 juta. Yang keempat, 1.2.1 dan 1.2.2 dengan total keseluruhan Rp550.000. Yang kelima, 1.3.1 biaya Rp1.100.000. Yang keenam, 1.3.2 dan 1.3.3 dengan biaya Rp250.000. Yang ketujuh, kode tas 1.3.4 biaya Rp500.000. Yang kedelapan, 1.3.5 biaya Rp300.000. Yang kesembilan, kode tas 2.1.1 dengan pengeluaran Rp220.000. Yang kesepuluh, 2.1.2 biaya Rp175.000. Yang ke-11, 2.1.3 dengan biaya Rp175.000. Yang ke-12, 2.1.4 dengan biaya Rp175.000. Yang ke-13 dengan kode tas 2.2.1 biaya Rp400.000. Yang ke-14, 2.2.2 dengan biaya Rp175.000. Yang ke-15, 2.2.3 dengan biaya Rp175.000. Yang ke-16, 2.3.1 biaya Rp600.000. Yang ke-17, 2.3.2 dengan biaya Rp300.000. Nomor 18, 3.1 dengan biaya Rp400.000. Nomor 19, 3.2.1 dengan biaya Rp1.520.000. Nomor yang ke-20, 3.3.1 dengan biaya Rp200.000. Nomor 21 dengan kode tas 4.1 dan 4.2 dengan biaya Rp350.000. Yang ke-22 dengan kode tas 4.3 biaya Rp175.000. Yang ke-23 4.4 dengan biaya Rp300.000. Yang ke-24 kode tas 5.1 dengan biaya Rp1.100.000. Yang ke-25 5.2 dengan biaya Rp400.000. Yang ke-26 5.3 dengan biaya Rp1.500.000. Dan yang terakhir nomor 27 5.4 dengan biaya Rp200.000. Demikian pemaparan saya mengenai proyek perancangan sistem informasi pada tokoh sahabat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.